Mentari pagi kembali bersinar. Senyum hadirin lambangkan ekspresi jiwa. Kajian badas subuh semoga berjalan lancar. Sambutlah salam sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom badas subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, baik secara disiplin ilmu dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak, Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surat An-Nisa ayat 162 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Yunarsih Nazar. Terlebih dahulu kita akan sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Buya kabarnya pagi ini? Alhamdulillah makin segar. Alhamdulillah semakin bugar ya Buya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Besar harapan kita Buya Hasrizal Al-Hasani selalu sehat Amin, dan selalu amin. berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Amin. Semoga Allah panjangkan umur beliau untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani agar Amin. kita bisa mengurai Al-Quran dengan mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Ibu Yunarsi Nazar. Waalaikumsalam Bu Nina. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Bu. Sepertinya terlihat sudah sangat siap ya untuk mengurai surat An-Nisa ayat 162. Insya Itu Allah juga Bu. dengan Ibu Yunarsih selaku pendamping Buya pagi ini. Semoga Allah meridhoi dan bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan lancar. Insya Allah, amin. Baik, selanjutnya kepada Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani beserta pendamping, disilakan. Syukran Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an ainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, pagi yang damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat. Allah masih berikan kepada kita nikmat beragama Islam, Allah berikan kepada kita nikmat iman, Allah berikan kepada kita nikmat sehat badan, dan Allah berikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan dan orang tertentu saja yang tertarik hatinya untuk mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah kita termasuk di dalam. Semoga nanti kita dipanggil Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam dapat disampaikan kepada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, role model kita, panutan kita. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya.
dan bersama-sama dengan beliau kita memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan beliau. Nah, apa modal kita? Modal kita adalah mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan doa kita dijawab. Baik Bapak Ibu, pagi ini kami bersama Bu Yunarsi Nazar. Assalamualaikum Bu Yunarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Alhamdulillah, Bu ini serba bisa juga ya. Alhamdulillah, kemarin secara pendidikan ya, sekarang terima ayat. Bu Yun, ayat berapa Bu Yun? Ayat 162 Anissa, Buya. Kapan Bu Yun dapat penugasannya ini? Penugasannya udah lama sih, Buya, udah sekitar 3-4 bulanan yang lalu. 3 Oh. bulan yang lalu. Latihannya berapa lama? Latihannya lumayan juga sih, ada beberapa kali pertemuan dan konsultasi dengan Bunda dan teman-teman. Alhamdulillah, lancar semuanya ya. Insya Allah, Buya, harapannya Amin. begitu. Begitu udah siap ya Bu Yun? Insya Allah, Buya. Silakan Bu Yun. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali sih saya harus mengucapkan terima kasih dulu kepada beberapa orang yang saya muliakan dan saya hormati yang sudah membuat saya bisa tampil dan ditugaskan hari ini. Pertama, tentu kepada Buya Rizal Al-Hasani, terima kasih sekali Buya, karena dengan metode yang Buya ramu, metode Al-Hasani, kita bisa mudah mempelajari terjemahan Al-Quran. Lalu terima kasih sekali juga kepada Ibu Nel Ermawati, Ibu dokter yang menjadi pembimbing kami di kelas santri Al-Hasani Agustus malam, SAA kalau kami mengatakannya, Buya. Beliau rela menolak tawaran untuk menjadi direktur di rumah sakit bergengsi di Padang, kalau saya nggak salah ya, Buya, demi untuk mendalami samudera Al-Quran. Salut kepada Bu Nel. Lalu saya juga terima kasih kepada adinda saya, namanya Ibu Susilawati Abidin. Itu beliau guru pertama yang memelekkan hati saya, membukakan mata hati saya untuk belajar terjemahan Al-Quran. Dan itu pelajaran dari Susi itu menjadi modal keberanian saya untuk masuk ke Al-Hasani. Jadi terima kasih kepada Susi. Juga terima kasih kepada Ibu Meli dan Ibu Fani. Itu dua saudara saya yang sudah bijak memperkenalkan Al-Hasani ke saya dan membuat saya jatuh cinta kepada Al-Hasani sampai saya bisa bergabung. Juga kepada sahabat-sahabat saya di kelas SAA, Pak Coca itu yang murah hati, banyak bantuan dan banyak saran. Juga memberi contoh teman-teman semua kepada saya, saling menyemangati, jadi saya menjadi berani tampil hari ini, Bunda. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua. Baik, saya mohon izin untuk share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini terdiri dari beberapa penggalan, 38 penggalan, dan saya akan mulai dengan membacanya lebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menghalangi saya melihat ini.
Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna billahi unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir wal mu'minuna billahi wal akhiri ulaika sanu'tihim ajran azima. Ayat ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama akan berakhir di kata qablika, itu nanti adalah pada penggalan ke-19. Lalu bagian kedua akan berakhir pada kata sholata, itu ada pada penggalan ke-22 nanti, dan bagian terakhir berakhir pada kata azima. Oke, penggalan pertama adalah lakini, penggalan kedua rasikhuna, penggalan ketiga fi, penggalan keempat al-ilmi, penggalan kelima min, penggalan keenam hum, penggalan ketujuh wa, penggalan kedelapan al-mu'minuna, yang kesembilan yu'minuna, yang ke-10 bi, penggalan ke-11 ma, penggalan ke-12 unzila, penggalan ke-13 ila, ke-14 ka, ke-15 wa, penggalan ke-16 ma, lalu penggalan ke-17 unzila, diikuti ke-18 min, dan ke-19 qablika. Itu penggalan pertama. Penggalan kedua, yang bagian kedua adalah penggalan ke-20 wa, penggalan ke-21 al-muqimina, ke-22 as-sholata. Lalu bagian yang ketiga dimulai dengan wa, yaitu penggalan ke-23, yang ke-24 al-mu'tuna, yang ke-25 az-zakata, ke-26 wa, lalu ke-27 al-mu'minuna, 28 bi, 29 Allahi, 30 wa, penggalan 31 al-yaumi, penggalan 32 al-akhiri, penggalan ke-33 ulaika, ke-34 sa, 35 nu'ti, penggalan ke-36 him, penggalan 37 ajran, penggalan ke-38 azima. Saya akan coba uraikan satu persatu masing-masing penggalan. Lakini itu adalah huruf bermakna artinya tetapi. Sebetulnya aslinya itu adalah lakin, tapi karena bertemu dengan alif lam mati setelahnya nanti, maka karena huruf sukun tidak boleh 2 berurutan, nun dan alif lam nggak boleh berurutan 2, maka nun yang sukun itu menjadi ni. Itu ada di buku materi Al-Hasani halaman 39. Saya buka kacamata dulu. Nggak kelihatan. Lalu penggalan kedua, ar-rasikhuna. Ar-rasikhuna adalah kata benda pelaku aktif atau KBPA,
ciri kata bendanya itu di depannya terdapat alif lam ini. Lalu ciri pelaku aktifnya, huruf pertama fathah panjang ar-ra, lalu huruf keduanya kasrah si, ya. Sedangkan ciri subjek jamaknya itu berakhiran waw sukun nah, sukunnya lupa, maaf. Una kalau saya mengatakan. Jadi semua yang berakhiran una itu adalah subjek jamak. Lalu akar katanya adalah rasakha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, pola kata benda jamaknya, kalau fa'ilun kata benda tunggal, kalau jamaknya fa'iluna. Fa'iluna bunyinya sama dengan rasikhuna. Di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141 artinya orang-orang yang tetap atau orang-orang yang lekat. Penggalan ketiga, fi itu adalah huruf bermakna, artinya bisa pada, bisa di dalam. Nanti kita menggunakan pengertian yang di dalam. Lalu penggalan keempat itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Lalu dan dia tunggal. Ciri kata bendanya itu di depannya ada alif lam. Ini alif lam ini. Dan di depannya juga ada huruf jar, fi. Ya. Lalu min juga huruf bermakna artinya dari. Hum adalah kata ganti orang ketiga, jamak, artinya mereka. Wa itu juga huruf bermakna, artinya dan. Lalu al-mu'minuna itu adalah kata benda pelaku aktif, merupakan subjek dan jamak. Ciri pelaku aktifnya di depannya ada alif lam. Lalu ciri kata bendanya. Ciri kata bendanya di depannya ada alif lam. Ciri pelaku aktifnya ada awalan mu karena dia ada awalan mu. Lalu huruf kedua akar katanya itu berharakat kasrah. Jadi mina, mi berharakat kasrah. Sedangkan ciri subjek jamak seperti yang tadi arasihu akhirannya una. Una adalah ciri subjek jamak. Lalu akar katanya amina. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Dan pola kata benda jamaknya muf'iluna. Muf'iluna bunyinya sama dengan mu'minuna. Artinya orang-orang yang beriman. Di Mahmud Yunus halaman 49. Untuk sementara kita kumpulkan arti baris pertama ini seperti ini. Lalu kelanjutannya baris kedua, penggalan ke-9 jadinya itu adalah kata yu'minuna. Ini adalah kata kerja yang akan datang. Cirinya ada kata kerja akan sekarang dan akan datang kalau di Al-Hasani kita menamakannya KKSAD. Cirinya adalah ada awalan ya dan ada akhiran una. Ya-nya yu dan akhiran una. Pelakunya dengan ciri yang ini pelakunya adalah hum atau mereka. Akar katanya adalah amina. Lalu pola kata kerjanya af'ala, artinya mereka beriman. Lalu penggalan ke-10 bi itu huruf jar, artinya dengan. Lalu penggalan ke-11 ma, artinya apa yang, itu juga adalah huruf bermakna. Unzila adalah kata kerja masa lampau. Ciri kata kerjanya adalah huruf terakhirnya berharakat fathah. Lalu ciri pasifnya, tadi KKL pasif ya.
Ciri pasifnya adalah ada harakat u, sukun, dan i. Jadi domah, sukun, kasrah di tiga di ketiga huruf pertama. Pelakunya huwa dan akar katanya nazala. Pola kata kerjanya af'ala, artinya adalah dia telah diturunkan. Penggalan ke-13, ila. Ila itu huruf jar, artinya kepada, karena dia disambut oleh ka, bunyinya, ilanya ditambahkan dengan ya sukun menjadi ilaika. Ilaka barangkali orang di Arab sana kurang suka dengan bunyi itu ya, jadi ditambah menjadi ilaika. Ka adalah kata ganti orang kedua, artinya engkau. Lalu penggalan ke-15, wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan berikutnya ma adalah huruf bermakna juga, artinya apa yang. Unzila lagi seperti tadi adalah bentuk kata kerja masa lampau dan pasif. Ciri kata kerja masa lampaunya adalah huruf terakhirnya fapa atau a, bunyi a. Lalu ciri pasifnya adalah ada waw, sukun, dan kasrah. Pola kata kerjanya af'ala artinya dia telah diturunkan seperti yang tadi, sama dengan ini. Lalu penggalan berikutnya min, kata min adalah huruf jar. Saya punya banyak huruf jar ini ternyata di ayat ini. Artinya dari. Lalu selanjutnya qablika. Qablika adalah kata benda banyemu, terdiri dari dua kata. Kursorku mana? Oke, ini dia. Ciri kata benda majmuknya tidak ada alif lam maupun tanwin an in un, nggak ada di sini. Tapi dia diikuti oleh kata berikutnya. Jadi kata pertama adalah qabli, kata kedua adalah ka sebagai pemilik. Bentuk kata benda pertama, bentuk qablinya adalah KBKK, kata benda berasal dari kata kerja. Ini untuk Bapak Ibu yang kebetulan belum bergabung dengan Al-Hasani, tapi baru melihat hari ini. Kita punya banyak singkatan-singkatan unik. Ya. KBKK itu berarti kata benda yang berasal dari kata kerja KBKK. AK adalah akar kata. Akar katanya adalah qabila. Ciri dia sebagai kata benda dari kata kerja adalah di depan, ciri sebagai kata benda, itu di depan ada huruf jar min. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Fa'lu barangkali itu saya itu. Aslinya qablu. Tetapi karena ada huruf jar di depannya, maka huruf jar itu dia mengkasrahkan, jadi qablu menjadi qabli. Arti kata benda pertama ini adalah sebelum, ada di Kamus Ma'muh Yunus halaman 39. Ini tentang qabli. Lalu ka adalah kata ganti orang kedua sebagai pemilik. Dengan demikian qablika artinya adalah sebelum engkau. Kita kumpulkan lagi artinya. Lalu kita artikan dua baris ini sebagai bagian pertama dari ayat itu. Jadi arti bagian pertama adalah akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya di antara mereka dan orang-orang yang beriman, ya, mereka beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau dan dengan apa-apa yang telah diturunkan dari sebelum engkau.
dari sebelum engkau. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan bagian kedua. Bagian kedua pendek saja. Hanya ada 3 kata. Penggalan ke-20 sebagai kata pertamanya adalah wa, berarti huruf bermakna berarti dan. Lalu penggalan kedua adalah kata benda yang merupakan pelaku aktif. Kita menyingkatnya dengan KBPA, Bapak Ibu yang belum jadi anggota Al-Hasani. Kata benda sebagai pelaku aktif itu KBPA. Ciri kata bendanya di depannya ada alif lam, lalu ciri pelaku aktifnya berawalan mu, dan huruf keduanya kasrah, ya. Mi. Huruf keduanya kasrah. Lalu ciri objek jamak, dia adalah objek jamak, adalah dia berakhiran ina. Berakhiran ina. Kata ketiga, bukan kata ketiga, melanjutkan penjelasan ini, akar kata dari muqimina adalah qawama, sesuai dengan kaidah Hurusia nomor 1.2, itu bila ada waw atau ya di tengah akar kata, dia harus menjadi alif, maka qawama menjadi qoma. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya muf'ilun. Aslinya adalah muqwimun, karena qawama diambilnya menjadi muqwimun. Muqwimun itu menjadi karena huruf utamanya mati kasrah, sedangkan huruf irregularnya hidup, maka waw ini ramah, dia meminjamkan atau memberikan harakatnya kepada qi sehingga menjadi muqiumun. Muqiumun itu sulit dibaca, mungkin diucapkan, maka dia menjadi muqimun sebagai pola tunggalnya dia muqimun, dan ini adalah kalau dia subjek. Muqimun ini kalau dia jamak dia menjadi muqimuna. Lagi-lagi kalau ini subjek. Karena dia objek, maka muqimuna menjadi muqimina. Muqimina artinya orang-orang yang mendirikan. Lalu salat, kata penggalan berikutnya, sholah itu adalah kata benda objek. Ciri kata bendanya ada alif lam, ciri objeknya dia berakhiran a, sholata, lalu akar katanya adalah sholawa, seperti halnya tadi qawama, sholawa menjadi sholah, baunya minta dibunyikan, ya. Ini kaidahnya analog dengan tadi kaidah sia, huruf sia adalah huruf irregular Al-Hasani, semi irregular Al-Hasani. Untuk teman-teman yang belum mengenal istilah ini, KSIA, kaidah sia semi irregular Al-Hasani, SIA semi irregular Al-Hasani. Sesuai dengan kaidah ini, maka analog dengan kaidah itu, maka sholawa menjadi sholah. Lalu pola kata kerjanya, PKK pola kata kerja, fa'ala, pola kata bendanya, fa'latun. Akar kata kerja, kalau dimasukkan akar kata kerjanya ke dalam pola kata bendanya, kan dia menjadi salwatun, ya, pola aslinya salwatun, ya. Lalu salwatun itu terjadi pertukaran harakat lagi antara waw dengan yang sebelumnya seperti ini tadi, ya. Maka salwatun itu menjadi sholatun sebagai objek, dia nggak bisa berbunyi un, dia harus berbunyi an, jadi sholatun menjadi sholatan.
Lalu dia menjadi sholata karena ada alif lam. Karena alif lam tidak mau bergandengan dengan tanwin gitu. Jadi sholatan menjadi sholata. Artinya adalah sholat. Kita artikan dengan singkatnya, dan orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang mendirikan salat. Lalu penggalan berikutnya dimulai dengan huruf bukan penggalan, bagian berikutnya dimulai dengan penggalan ke-23. Wa berarti huruf bermakna yang berarti dan. Al-mu'tuna itu adalah kata benda yang merupakan pelaku aktif. Ciri kata bendanya adalah di depannya ada alif lam. Ciri pelaku aktifnya diawali dengan mu, lalu akar kata keduanya kasrah. Sekarang tidak kelihatan kasrahnya, tapi nanti saya uraikan kenapa dikatakan kasrah ya. Lalu ciri subjeknya berakhiran una. Ini penjelasan kenapa dikatakan kasrah ya. Akar katanya sebenarnya ata, tapi pola kata kerja, karena pola kata kerjanya af'ala, maka ata itu menjadi ata gitu. Kalau ata saja kan ata, tapi karena polanya af'ala ada 2 a di sini, maka dibaca ata gitu. Pola kata kerjanya adalah itu. Ini jangan keluar dulu sayang. Pola kata bendanya adalah muf'ilun kalau tunggal. Kata benda tunggalnya muf'ilun kalau dimasukkan menjadi mu'tiyun karena dia atta ya. Diambil dari sini jadi mu'tiyun. Mu'tiyun itu tidak bisa dibunyikan seperti itu. Orang sana suka membunyikannya menjadi mu'tin karena nggak enak mengucapkannya mu'tiyun, katanya begitu, jadi mu'tin itu kalau tunggal. Kalau jamak mu'tiyun ini adalah mu'tiyuna, sama akhirnya mu'tiyuna menjadi mu'tuna. Jadi di mana kasrahnya? Kasrahnya ada pada mu'tinya, kata benda tunggalnya tadi ya, keduanya kasrah. Mu'tinya huruf keduanya kasrah, mu'tiyunnya tapi lalu di make up menjadi mu'tun. Jadi kasrahnya itu tersembunyi di sini Bapak Ibu pada mu'tuna, pada wawnya ini. Pola kata benda jamaknya muf'iluna. Arti kata benda ini adalah orang-orang yang memberikan. Penggalan berikutnya adalah az-zakata. Az-zakata adalah kata benda dari kata kerja juga. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ada 2 nih cirinya, ada alif lam dan ada ta marbutoh. Sebagai objek dia berakhiran a, fathah di sini. Lalu akar katanya zakawa menjadi zaka seperti yang tadi wanya menjadi alif ya. Lalu analog dengan sia 1.2, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya zakat dalam Munawir halaman 577. Lalu penggalan berikutnya wa berarti dan, itu adalah huruf bermakna, dan penggalan yang mengikutinya di baris ini adalah al-mu'minuna. Al-mu'minuna adalah kata benda sebagai pelaku aktif. Dia merupakan subjek dan dia jamak. Sebagai kata benda cirinya ada alif lam. Sebagai pelaku yang aktif dia berawalan mu. Lalu ada akhiran kasrah. Ini nanti ke Bogor, ke Dedek. Ya. Lalu jamaknya ditandai dengan teman-temannya yang lain tadi una. Di belakangnya una, itu jamak. Akar katanya amina, pola kata kerjanya af'ala, pola kata benda tunggalnya muf'ilun,
Jadi mu'minun, gitu kan ya. Lalu pola kata benda jamaknya muf'iluna, mu'minuna, ya, mu'minuna. Artinya orang-orang yang beriman itu terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Bila kita kumpulkan artinya, maka dan orang-orang yang memberi zakat dan orang-orang yang beriman. Nah, ini belum selesai, beriman kepada apa atau kepada siapa kan gitu ya. Berimannya dengan dengan Allah. Nah, kata Allah di sini berakhiran kasrah karena dia didahului oleh huruf bi, huruf jar. Jadi yang tadi berimannya kepada Allah, tidak hanya kepada Allah, ada wa-nya, dan kepada al-yaumi. Al-yaumi itu adalah kata benda asli, objek dan tunggal, bukan objek dia. Dia mengikuti jar karena dia mengikuti bi-nya Allah. Berakhiran kasrah karena huruf jar, ada huruf jar bi di depannya dan diikuti oleh waw, wa, dan, sehingga dia menjadi setara posisinya di dalam kalimat. Sama-sama jar, artinya hari. Jadi beriman dengan Allah dan dengan hari apa? Belum selesai kata-katanya. Hari akhiri. Al-akhiri itu adalah bentuk kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya dia dimulai dengan alif lam. Alif lamnya. Lalu ciri pelaku aktifnya huruf pertama harakatnya fathah. Lalu huruf kedua berakhiran kasrah. Akhiri ini polanya adalah fa'ilun gitu kan ya. Akar katanya akhara. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ya, fa'ilun jadi akhirun. Nah, dia menjadi akhiri, bukan akhirun karena dia dihubungkan oleh waw sehingga posisinya seperti posisi Allah dan yaumi itu karena dia kata sifat daripada kata yaumi. Jadi dia ikut bentuknya mereka berdua, kedua kata berdua ini, yaitu kena imbas oleh jarnya huruf bi. Itu akhiri. Ulaika itu adalah kata tunjuk jauh, artinya mereka, ada di Mahmud Yunus halaman 53. Lalu sa adalah huruf bermakna, artinya akan. Nu'ti itu adalah kata kerja sekarang dan akan datang. Jadi kata kerja yang belum terjadi atau sedang terjadi sekarang dan akan datang. Pelakunya nahnu ditandai dengan nu ini, pelaku nahnu. Ciri kata kerja sekarang akan datangnya berawalan nu, ya. Lalu akar katanya adalah ata. Polanya adalah af'ala, lalu artinya kami akan memberikan, karena belum terjadi. Penggalan selanjutnya adalah him. Him adalah kata ganti orang ketiga jamak, artinya mereka. Ajran. Ajran adalah kata benda yang berasal dari kata kerja, dia merupakan objek dan tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin di sini. Lalu akar kata kerjanya ajara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya itu fa'lun. Fa'lun dia menjadi ajran karena dia adalah keterangan dari kalimat kata-kata sebelumnya. Artinya pahala. Lalu kata terakhir adalah maaf. Kata terakhir adalah azima.
Dia kalau kesenggol bergerak sendiri, maaf ya Bapak Ibu. Saya jelaskan dulu. Oke. Azimah adalah kata benda superlatif. Jadi kata bendanya seperti ajran ini adalah ada tanwin di akhir kata. Lalu ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga dari kata ini. Akar kata kerjanya adalah azuma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, azimun. Dan dia menjadi aziman karena dia adalah menjelaskan tentang ajran atau sifat dari ajran. Kita kumpulkan arti baris ini aja. Bila artinya adalah dengan Allah. Tadi beriman kan sebelumnya dia beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Mereka itu akan kami berikan mereka pahala yang besar. Nah, kalau kalau bagian ketiga ini artinya kalau dikumpulkan berarti dan orang-orang yang memberi zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari yang akhir, koma, ya komanya nggak kelihatan, mereka itulah kami akan memberi mereka pahala yang besar. Nah, kalau kita kumpulkan ketiga bagian ayat itu, ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, maka artinya keseluruhannya adalah akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya, dalam ilmu pengetahuannya di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang memberikan zakat dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka itulah yang akan kami berikan mereka pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alamin. Saya mau ini dulu sedikit mengutip pesan Buya, kalau boleh Buya. Silakan. Bahwa belajar arti Al-Quran itu hendaknya bagi kita bukanlah sekedar membaca terjemahan bak memandang indahnya lautan, ya, gitu ya Buya ya. Ya. Tapi hendaklah membuat kita bisa menyelaminya, beraneka indahnya kehidupan yang ada di dalamnya. Itu Buya. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Bu Yun ini Bu Yun. Ini saya terima kasih sekali kepada teman-teman saya ini. Tapi kok nggak keluar nih gambarnya, maaf. Ini Oh, saya silakan. saya mau ada yang mau saya liatin nih tadi. Silakan. Nah, itu dia. Belum Bu Yun. Terima kasih sekali. Belum keluar. Oh, karena dia ini, Ya, karena tadi dia. cut dari admin tadi. Iya. Ntar, Ulang lagi. maaf. Saya ini dulu. Saya share lagi dulu. Ya. Oh, lah. Bismillah. Ya. Ya. Kan ini bisa begini, setiap terjadi begini karena kolaborasi yang sangat cantik dan indah di antara kita semuanya ini. Terima kasih kepada Buya yang sudah mengajar, kepada Ibu Nel,
Pak Cocak ketua kelas kami, teman-teman semua yang mengikuti. Begitu Bu ya. Terima Alhamdulillah. kasih untuk semuanya. Ya, saya stop share. Makasih Bu ya. Alhamdulillah. Aduh, Bu Yun, luar biasa. Ya Bu ya. Ini Pak Adil nggak nanya lagi nanti. Ya, Bu. Nanya lagi. Bahkan saya mungkin nggak nerang lagi. Alhamdulillah semuanya. Udah komplit semuanya. Udah. Ya, Bu Ada ya. lagi. Ada apanya lagi ya? Apa namanya? Cara penayangnya bagus sekali ya. Nggak bisa nanya lagi nanti. Mungkin nggak ada sesi tanya jawab nanti. Tapi pemenang aja ya. Luar biasa Bu Yun ini. Kenapa Bu? Kenapa Bu ya? Luar biasanya ini Bu Yun sendiri yang buat atau bentuk percaya? Mencoba membuatnya sendiri Bu. Yun sendiri. Sama dengan apa Biasa. luar biasa nih. Jadi jelas sekali ya, yang baru-baru pun bisa nangkap sendiri ya. Ada lagi yang bertanya. Jadi Bu Yun nyebut nama siapa Bu Yun? Bu Susi ya? Siapa? Agarullah. Tadi adik saya namanya Susi, iya. Adil sekarang. Saya belum lihat nama ini. Oke, nanti kita lihat ya. Iya, iya. Oke, saya sepertinya saya kehabisan kata-kata untuk menguraikan. Kenapa? Sudah lengkap semua tadi, udah ayatnya, gramatikalnya, terjemahannya. Karena SOP kita harus ditambahkan juga, saya nambah dikit aja lah ya. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakini, tetapi, jadi bantahan dari ayat sebelumnya. Sebelumnya itu kan orang-orang tadi yang melanggar mereka banyak kata haram. Ya. Nah ini lakini rasikun, dan tetapi orang-orang yang rasikun, mendalam ini, yang lengket, yang kokoh, teguh. Ya. Orang-orang yang mendalam fil ilmi, dalam ilmu. Nah, ilmu ya, ilmunya dalam, minhum dari mereka. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman, orang beriman ya, yu'minuna, mereka beriman bima dengan apa yang unjila, diturunkan mereka kepada engkau. Apa itu Al-Quran? Orang Yahudi itu yang beriman kepada Al-Quran. Nah, jadi dia ilmunya tahu, dia tahu tentang Taurat. Jadi dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wama unjila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum kau. Sebelum kau apa? Taurat, Zabur, Injil. Percaya yang aslinya ya. Kemudian wal muqimana shalah, dan mereka mendirikan sholat. Mereka mendirikan sholat. Jadi sholatnya ada juga di zaman mereka dulu ya. Kemudian wal mu'tunaz zakat, dan mereka memberi zakat, membayar zakat, penunai zakat. Wal mu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Pembalasan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Nah, ulaika, itulah sanutihim, akan kami datangkan, akan kami berikan ajran kepada mereka, ajran azim, pahala atau balasan yang sangat besar sekali. Itulah ringkasan dari ayat ini. Rasanya hanya sembulan dari Bu Yun aja ya. Nah, dari Bu Yun udah lengkap tadi semuanya. Syukur Bu Yun, mumtaz sekali Bu Yun. Mumtaz. Terima kasih ke Bu ya. Aktif, sangat enak ditonton, nggak dilihat, dan gampang dipahami. Namun ya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan, atau salah sebut, entah salah baca, atau manusia tidak luput dari kesalahan. Manusia hanya Allah yang sempurna. Jadi itu kalau ada hal-hal yang salah, tidak pas, sekali lagi kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang dapat kami sampaikan, dan saya kembalikan kepada Ibu Nina Yulfia. Silakan Bu Nina Yulfia. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Masya Allah, luar biasa sekali tadi Ibu Yunarsi sudah membuat kita terpesona Pakar dengan pendidikan Bu uraian gramatikal beliau. Enggak Bu Nina, biasa-biasa Bu Nina. Baik Bapak Ibu, demikian tadi uraian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 162 berikut penjelasannya yang sudah diurai dengan sangat jelas oleh Ibu Yunarsi Nazar. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh beliau dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah.